Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ayu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih semangat semuanya? Bu Ayu harap sih semuanya tetap semangat ya. Karena hari ini kita akan membahas tentang yang kitab Allah ya, tentang kitab-kitab Allah. Jadi semoga hari ini teman-teman semuanya dapat mengikuti dengan baik ya. Kenapa kita harus belajar kitab Allah ya teman-teman, dan kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Karena kita harus percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab sebagai pedoman umat manusia gitu ya. Oke, kita ke tujuan pembelajarannya dulu nih, kakak-kakak semuanya, teman-teman semuanya. Yang pertama itu murid dapat memahami pengertian. Jadi kalian juga harus paham ya tentang pengertian iman kepada kitab. Kemudian yang kedua, dapat memahami kandungan kitab-kitab Allah. Maksudnya di sini nanti akan Bu Ai jelaskan ya. Murid dapat memahami cara beriman kepada kitab Allah. Murid dapat memahami dalil, kemudian murid dapat menunjukkan sikap mencintai Al-Quran sebagai salah satu kitab Allah. Seperti itu ya. Kita next. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman itu kan artinya percaya ya. Berarti kalau iman kepada kitab berarti mempercaya bahwa Allah, meyakini sepenuh hati, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang bertujuan untuk apa? Bertujuan sebagai penuntun umat manusia untuk menjalani kehidupan. Coba bayangkan teman-teman, coba bayangkan anak-anak, kalau kita tidak ada tuntunan, tidak ada pedoman, tentu kita akan bingung menjalani kehidupan ini ya. Karena itu artinya kitab Allah itu sangat penting sekali sebagai pedoman manusia. Seperti itu ya. Selanjutnya next. Dalil iman kepada kitab Allah. Hari ini dalilnya nggak usah dihafalkan ya kakak-kakak semuanya ya. Tapi kita coba membaca bersama-sama ya. Yuk kita baca bersama-sama, dimulai dari ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Pada surah Al-Nisa ayat 136. Oke, selanjutnya kandungan dari kitab-kitab Allah ya. Jadi kalau kitab itu ada berapa sih? Ada 4, betul sekali. Kita coba merincikan satu persatu dari kitab-kitab tersebut. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi siapa? Betul, Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Taurat itu diturunkan di Bukit Tursina daerah Mesir ya. Mungkin kalau kakak-kakak sekarang lagi umroh atau bisa mampir ke bukit atau daerah Mesir, seperti itu ya. Kitab Taurat diturunkan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi dan menjadi pedoman siapa? Menjadi pedoman bagi kaum Bani Israel. Bani Israel itu siapa sih? Yang biasanya kaum-kaum yang suka ngeyel ya. Jadi dia diturunkan kitab Taurat seperti itu. Kemudian yang kedua kitab Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kandungan kitab Zabur itu apa aja? Berisi tentang pujian-pujian kepada Allah dan atas segala nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kandungan kitab Allah terkait dengan kitab Injil yang ketiga ya. Tadi kan sudah kedua, sekarang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Injil diwahyukan kepada Nabi Isa
Maaf, ini Nabi Isa ya maksudnya ya. Pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem atau daerah Israel. Kalau sekarang ya, kitab Injil adalah ajaran tentang hidup zuhud. Maksudnya gimana? Tidak menghambur-hamburkan harta, ya, tetap hidup apa adanya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau di sini semuanya umat Islam ya, pasti kita berpedoman kepada kitab Al-Qur'an ini. Kitab Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah, termasuk kota suci yang ada di dunia ya. Al-Qur'an berisi tentang akidah ya, hukum-hukum syariat dan muamalah atau hubungan sesama manusia gitu ya. Selanjutnya next kita cara beriman kepada kitab Allah. Yang pertama banget ini ya. Yang pertama beriman dan meyakini bahwa kitab tersebut diturunkan oleh Allah. Kitab suci bukan buatan para nabi, rasul atau buatan yang lainnya. Ini kitab suci itu pasti buatan Allah ya. Diturunkannya oleh Allah berarti otomatis dibuat oleh Allah gitu ya. Beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Jadi kalau kita ketahuinya empat kitab suci berarti kita harus mempercayai dan meyakini dengan keempat kitab ini. Seperti itu ya. Meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya. Apapun yang ada di dalam kitab suci yang asli yang sudah diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah pasti benar adanya dan itu sudah wajib kita yakini. Seperti itu ya, kita tidak boleh ingkar apalagi tidak percaya isi yang ada di dalamnya atau ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Kemudian yang terakhir, next kita akan menampilkan atau praktek mencintai Al-Qur'an sebagai kitab Allah. Tentu kita setiap hari bagi yang umat muslim ya, kita setiap hari selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an. Kemudian kita mencintai Al-Qur'an itu seperti apa sih gitu ya. Yang pertama membaca Al-Qur'an secara rutin ya atau tilawah Al-Qur'an. Ada sekarang banyak sekali ya. Ada yang one day one juz, 3 juz satu hari, itu banyak sekali. Itu adalah sebagai upaya bentuk cinta kita terhadap Al-Qur'an, mencintai kita terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, memahami ayat Al-Qur'an yang sudah kita baca. Ini sulit ya, jadi ketika kita membaca, kita diminta untuk memahami ini mungkin agak sulit, tapi nanti pelan-pelan saja ya. Setidaknya kita sudah paham ayat-ayat apa saja sih yang kita baca, contoh tentang riba, kemudian tentang perempuan dan lain sebagainya. Kemudian ini yang paling sulit sekali, ini gampang banget dituliskan ya, gampang banget diucapkan, tapi sangat sulit sekali untuk diamalkan, yaitu mengamalkan ayat Al-Qur'an yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini perlu effort yang luar biasa ya. Jadi semoga teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, anak-anak semua yang ada di sini, ketika kita sudah belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, kita bisa mencintai, khususnya untuk Al-Qur'an ya, kita bisa mencintai Al-Qur'an sebagai kitab Allah. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian, terima kasih dari Bu Ayu. Bu Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.